wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin muhtarimat, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, nikmat iman Islam, umur panjang dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan rapat dalam rangka membahas program kerja MTS Ulaba dalam 1 tahun ke depan, yaitu 2026 mulai Januari sampai Desember. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dengan membaca salawat Nabi, kita sekalian diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita awali rapat ini, mari kita mulai dengan satu sebagaimana ijazah dari Bayi Pakai Lantan ketika saya sowan ke sana bersama Mbak Dewi, disuruh membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Mari kita awali membaca sholawat 11 kali, sholawat Ibrahim yang pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih, dan kita buka dengan Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan baca Fatihah apa yang kita rencanakan bisa kita laksanakan dan bisa kemanfaatan dan kemajuan bagi lembaga kita. Ila hadri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi yang salihah wa liqadil hajah syai'un la laumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Ya, mari kita buka halaman pertama. Program kita ini mestinya draft dan draft, jadi nanti bisa diubah, dan ini pun juga tidak saya lihat, yang saya ganti tahunnya karena juga waktunya kemarin susu, jadi sehingga nanti perlu banyak masukan berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah bulan Januari 2026, satu, publikasi media di setiap kegiatan melalui video, kegiatannya video, foto, YouTube, FB, IG, dan TikTok. Penanggung jawab Bapak Sohibul Burhani, dan yang kedua adalah Bu Ima. Target terpublikasinya semua kegiatan MTS di semua media. Keterangan tambahan monggo, karena di video maupun di FB maupun di IG itu saya lihat yang melihat sedikit. Ini bagaimana cara agar siswa kita semuanya mengikuti FB, IG, TikTok. Monggo ada masukan. Bagaimana anak-anak kita dari kelas 7, 8, 9. Saya yakin mereka semua mempunyai TikTok atau mempunyai IG atau FB. Langsung Pak, ini menanggapi tahun dikasih. Jadi untuk publikasi ini pertama yang belum pernah kita lakukan adalah promosi berbayar. Promosi berbayar ini segera kita agendakan, karena promosi berbayar sebenarnya sangat mudah sekali, mulai paket 30, 50, tayangannya bisa sampai 10.000. Dan yang kedua, satu tayangan. Jadi masalahnya ini videonya perlu kita siapkan dulu untuk yang satu publikasi ini. Ini kita butuh konsep. Kalau bisa konsepnya tidak monoton seperti kita buat profil, ini bisa pakai AI dan sebagainya. Nanti yang intinya
mengkomunikasikan tentang sekolah kita. Ini nanti yang perlu kita garap. Terus yang kedua, ini saya punya kenangan soal waktu-waktu. Anak-anak itu satu hari wajib membawa HP semua, dan hari itu juga mereka wajib follow semua di akun kita. Kemarin sebelum hari Senin kemarin belum pulang itu sudah saya pesan. Banyak kegiatan kita ini belum terekspos. Saya tanya berapa akun anak-anak yang di atas 1000 dan yang berapa yang di atas 1000. Terus ada juga anak-anak yang sering live TikTok juga ada. Nah saya tanya, berani nggak kamu live TikTok tentang sekolah? Kamu ceritakan sekolahmu, tunjukkan live TikTok. Nanti tak kasih bonus, berani. Jadi juga perlu melalui akun anak-anak. Jadi anak-anak itu biasanya TikTokan di sekolah di live. Beberapa anak saya pantau ada yang live TikTok, tapi yang di live ya ngawur pokoknya, ngobrol sama temannya. Ya ada urusan ke sekolah. Ya ini perlu diarahkan karena memang kita sebenarnya sudah perang media. Jadi memang betul sudah memang benar. Yang berikutnya juga ini bapak ibu gurunya ini. Bapak ibu guru ini juga harus punya akun semua, walaupun artinya tidak aktif tiap hari yang membuat upload, paling enggak kita punya, karena nanti dari akun itu kan saling bersambung. Jadi ketika bapak ibu guru misalnya TikToknya mengikuti guru adab, nanti teman-teman yang diikuti oleh bapak ibu guru ya saling terkait. Jadi sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu memang media ini harus betul-betul digalakkan. Terima kasih. Terima kasih, langsung dibahas. Yang pertama melalui promosi budaya. Ini kemarin saya tanya gimana caranya budaya di kampus, apakah sudah bisa? Kalau Bu Ima mestinya sudah bisa di akunnya internet. Saya juga sudah, saya sering promosi untuk aktivitas saya sendiri. Artinya yang berbayar itu Bima sudah bisa dulu. Tadi berapa Pak Bos? Biasanya berapa? Macam-macam Pak. Kalau baru pemula itu mau paketnya mulai 30. Tapi kalau sudah lama sering saya itu ada sampai 90. Saya dapat diskon. Itu kan pilihannya berapa kali tayang. Kalau 10.000 dari satu hari itu TikTok akan menampilkan sebanyak 10.000. Jadi dia akan masuk di belandanya orang-orang yang buka HP. Sekali buka HP langsung video kita otomatis ya. Jadi TikTok itu yang ada di nomor HP-nya tidak. Ya, jadi TikTok itu bekerja bagaimana video kita itu ditonton 10.000 orang. Ada lagi yang paketan follower, jadi kita ingin mencari berapa follower nanti paketan. Misalnya, jadi nanti TikTok itu akan bertanggung jawab mencari orang sampai follower kita sejumlah itu. Jadi nanya TikTok di situ. Jadi kita bayar terus dia kerja. Kalau YouTube kan beda. Kalau itu kan hanya subscriber saja yang melihat, enggak subscriber enggak bisa lihat itu aja. Kalau TikTok ini sengaja dia menyebarkan. Kita lihat prosesnya konsep TikTok seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya masih berkaitan dengan nomor 1, tim video yang membuat video. Tidak hanya bertukang video tok, tapi juga kreatifnya bagaimana ide-idenya. Video itu saya lihat Ustadz Asa ini juga punya potensi kan, nanti bisa kita arahkan juga untuk video. Mungkin yang kita belum banyak berkecimpung itu di
atau mungkin kita cari video reel itu wawancara dengan orang-orang. Saya kemarin itu kelewatan ya. Ketika kita selesai camp itu saya baru memikirkan kita ada yang wawancara ke warga. Anggapannya itu kayaknya masuk, tapi kok terlalu lama memang lari. Harusnya kemarin waktu berapa hari itu kan video real kalau yang itu ya, mungkin nanti kita bisa akibatkan tidak bisa di wilayah-wilayah sekitar yang anaknya sudah banyak di MTS itu juga bisa kita wawancarai. Itu jadikan satu video buat promosi juga. Terus yang satu lagi anak-anaknya yang sekarang melanjutkan juga bisa dipakai untuk dokumentasi. Ini untuk kalau mau ditampilkan di channelnya kita. Terima kasih. Terima kasih sekalian. Adakah yang sudah bisa membuat video API? Duluan dulu. Maksudnya seperti apapun sudah bisa atau belum AI-nya? Nanti kan belum bisa. Memang kemarin Jogoro itu terlambat ketika ada pelatihan membuat video AI. Itu sebelum Pak Maritis, ketika Pak Sodudin itu gelombang 1 terlambat, tidak diakses. Suruh data gelombang 2 ternyata tidak ada gelombang 2. Saya juga itu AI itu sebenarnya kalau kita mau itu banyak ya tutorial di TikTok, di FB itu paling banyak mudah dan cuma satu itu koneksi internet yang cepat. Yang kedua HP-nya memang support. Kalau pro itu enak, kalau yang gratisan itu rata-rata gratisan itu ada kan, rata-rata hanya 8 detik. Misalnya ada orang ngobrol gitu ya, orang ngobrol, orang tua itu kalau yang gratisan itu hanya 8 detik, tapi kan bisa disambung-sambung. Disambung. Misalnya yang mungkin Bapak Ibu belum tahu tentang AI itu sistemnya gini Bapak Ibu. AI itu pakai namanya prompt. Prompt itu perintah. Jadi misalnya ada gambar orang begini ya, gambarnya kayak gini. Buatlah orang ini berbicara ini itu langsung AI akan membuat. Jadi orang ini jadi otomatis. Nah, yang susah itu membuat promptnya ini, membuat perintahnya ini. Cuma biasanya ada orang pasti yang membagikan prompt. Nah, ini yang perlu banyak. Ya, ada unggahan, bahkan ada paket-paketannya juga ada. Ya, itu memang butuh orang-orang yang waktunya memang luang ya. Memang waktu dia dinilai waktu rawatan video jadi. Tapi itu kalau dipelajari, ya kalau dikaitkan dengan pelajaran TIK, ya ini sudah waktunya anak-anak juga. Guru-guru yang lain mungkin hanya kenal dulu kan apa, tapi kalau yang TIK ini mungkin juga waktunya diajarkan. Tapi ya itu waktunya memang lama mempelajari. Tapi sebenarnya akan telaten bisa. Itu kalau bisa. cukup deh untuk yang pertama sudah panjang lebar di modal ini sudah akan tulis itu ulangi lalu itu dua lalu jika langsung dibutuhkan di laptop kan nanti usulan-usulan dari waktu ini kan bisa langsung ditindaklanjuti. Selain dari usulan Pak semoga Bima ada usulan yang berkaitan dengan publikasi media. Oh iya Pak Bus, kalau tadi ada wawancara sekalian
ini wawancara dengan Pak Kades itu kemarin yang ikut pembukaan. Itu Pak Ditutup ternyata juga mengomentari kemah di sana. Disiapkan anaknya, disiapkan pertanyaannya, disiapkan bertanya Pak Kades, tapi ya pertanyaannya yang sederhana dan tidak kaku, anaknya sudah mengerti. Sudah pandai. Siap posting Nanti anak atau dua anak mendampingi siapkan pertanyaannya, pertanyaan sudah menghafalkan sehingga kesan itu normal, bisa datang dari besar akan Ibu ada di besar, kemudian kita datangi wawancara anak-anaknya. Ini nanti juga poin sendiri jadi berdasarkan. Apalagi kalau tadi dipromosikan dengan berbayar, jadi ada waktunya promosi berbayar, ada waktunya promosi masing-masing guru. Kalau bapaknya di guru juga bisa kan tinggal kopi, misalnya yang dari Pak Pus di kopi di akunnya masing-masing. Pak Pus membuat, Bu Imam membuat. Ketika Bu Imam membuat, Bapak Ibu monggo bisa di copy di akun TikTok yang lain. Jadi kita bisa tahu oh Bu Imam membuat TikTok, oh Pak Pus membuat TikTok. Biar kita share, kadang-kadang juga kita tidak. Cara nge-share-nya mungkin ini yang belum paham Pak Beri. Itu Pak Beri ya. Saya kan ini ada, terus nanti ada itu Instagram. Ini mari TikTok. Lihat anak TikTok saja, TikTok yang lagi tren sekarang TikTok. Ya, yang belum Pak Mahfud sudah ada. Pak Pi belum ada. Pak Buran, Pak Dori sama Pak Pi besok diinstalkan TikTok. Cuma tutorial. Ya tutorial. Oke, Cewek-cewek cantik. Drakor. Sudah ya. Jadi untuk yang pertama, jadi seperti itu. Langsung ini kira-kira dalam PPDB ini ada semacam bagaimana harus dibuat atau berbahasa Arab campur berbahasa Inggris. Kemarin Bima sudah saya suruh bagaimana Bima Yang itunya sudah bikin kalimatnya yang udah bikin cuma anaknya belum ditunjuk. Ditunjuk, diajari. Kalau dikasih tahu itu beserta artinya biar bisa mengerti. Termasuk bahasa Arab bagus. Dia ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris atau campuran bahasa Arab bahasa Inggris. Kita kalau sudah bagus, disukai bagus dan diterjemahkan dan ada terjemahan bahasa Indonesia, nanti kita share di tempat yang berbayar. Oke. Jadi setelah Ibu Ima dicari anaknya, bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa campuran, bisa Maria, bisa kelas 7, bisa kelas 9. Monggo kelas 9 juga banyak. Yang kedua, PBDB istilahnya sekarang adalah SPMB.
sistem penerimaan murid baru. Saya senang kalau kata murid daripada peserta didik. Karena peserta didik kan teko, turu, ngantuk itu terserah. Tapi kalau murid kan berbahasa Arab kan artinya kan orang yang meningkat ilmu. Betul. Benar itu peserta didik kan ya teko, datang, duduk, diam, duduk, pulang. Itu sebenarnya peserta. Sekarang murid ya. Ini sistem penerimaan murid baru. Kegiatannya adalah membuka pendaftaran dan syaratnya kemarin saya sudah beri pun sudah dibuka syarat pendaftaran karena kita itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jadi usaha kita lahir dan batin. Usaha batin kita kemarin sudah minta kita menghibur dan diberi syarat. Ada syarat yang disebut ya, ada syarat yang dibaca. Kemarin kita kabur karena saya terakhir ketemu dipanggil sendiri Pondok Langitan dan Pondok Sunan Derajat dulu itu tidak punya murid karena apa haram, lanjut haram, televisi haram, ikut Golkar haram. Cerita panjang seperti itu. Akhirnya setelah saya membolehkan santrinya makin lama makin banyak. Ketika pendiri dulu mengarahkan segala sesuatu tidak ada santrinya. Jadi contoh itu lakukan dan banyak belajar. Juga membaca Allah itu kali 66 satu aja. 66 itu baca Allah sampai 66 itu satu aja. Kemudian nanti kita share juz serta anak-anak murid kelas 6 nanti kita share, nanti dibacakan buku sudah berkopi Fatihah, kemudian Allah itu sampai 66. Mudah-mudahan si A ini meneruskan ke MTS Ulul Albab. Yang kedua, merekrut murid baru dengan berbagai cara. MTS Balen tahun 2005-2006 sekarang ini naik drastis. Artinya drastis itu adalah memang pendekatannya ke kepala madrasah, didatangi dari MI ini berapa ya masuk ke MTS. Dan kemarin sempat cerita sama saya, misalnya MI ini ada rumah yang datang kemarin, tetapi anaknya didatangi dari MTSN Balen tinggal 1 dari 5 tinggal 1. Karena apa? Dari MTSN Balen dikasih uang, di MTSN Balen itu dikasih uang sekian dan juga bonus yang lain. Di madrasah Sanawiyah Negeri Balen itu seperti itu. Jadi tidak hanya door tetapi juga membawa sesuatu. Anak yang dikasih uang juga dikasih barang. Jadi kemarin Pak Nadiem jelas sama saya 5 dari MNI ini yang sudah klik masuk ke MTS Islam yang Balen, ternyata setelah kedatangan dari MTSN Balen itu tinggal 1 anak. Kemarin KKN itu juga ziarah ketujuan. Setelah itu saya ikut karena ada jadwal 3 kali. Itu ada yang minta syarat ke makan tunduk musuh. Tunduk musuh yang hilang. Lalu caranya bagaimana kita belum tahu kan? Seperti itu kan ada caranya, tidak sekaligus dengan sana langsung apa yang jadi tujuannya itu bisa berhasil. Karena saya pertama kali ke sana bilang ke
yang jaga itu apa namanya? Nah, juru kunci. Ketika itu Pak mau masuk memberi kuncinya, saya memberi kunci untuk masuk ke ruang makan belum masuk. Kalau ada keperluan tertentu, syaratnya apa Pak? Nanti dengan punya kaca tertentu, nanti sama saya kasih tahu tata caranya, kebutuhannya apa. Jadi masing-masing itu berbeda tata caranya. Dengan saya jadi bikin juru banyak kekuatan Pak juru memiliki dari teman-teman ada tukang kafe musuhan kafe ada tata caranya tertentu merasa kebersihan jadi ada tata caranya itu musuh ini merekrut murid jadi usaha lahirnya kita datangi, usaha batinnya Fatihah membaca Allah kali 66 per satu hajar. Misalnya siswa MI ada sekarang ada 50 berarti itu membaca satu anak. Jadi hanya sehari dua hari harus sholat tiga disempatkan. Nanti kita share jumlah penopang utama dari MI keluarga atau MTS Ulama adalah dari MI keluarga. Makanya kemarin yang anak MI minta ditambahkan di MTS saya iyakan karena ada dua keuntungan. Satu keuntungan kita membantu MI, keuntungan kedua adalah dari kantin, karena yang banyak membeli itu adalah anak MI atau pagi sebelum pelajaran terus itu sanune lah karena anak MI kalau anak MTS kalah minimal 10.000 sampai 20.000 yang anak MI anak MI sanune saya MTS sanune lagi itu juga nanti fasilitas kita lengkapi untuk MI dan tetap untuk tahun berikutnya saya minta meskipun yang di atas pondok itu sudah jadi yang di MTS tetap ada dua kelas yang dari MI tetap ada yang bisa membantu masukan untuk pondok dan seterusnya melalui seleksi. Monggo Bapak Ibu berkaitan dengan SPMB sistem penerimaan murid baru. Mungkin dengan istilah murid ini akan bertambah jumlah siswa atau murid kita terpenuhnya 60 murid tidak didik. Kemarin tinggal kirim saja 60 murid atau lebih. Selanjutnya ini mumpung kita ketemu Pak Dori, Pak Pigi sekitar tahun monggo ada yang dikasih brosur itu MI SD mana monggo Pak Dori sama Pak Pigi Satu MI Karangdoro. MI Karangdoro Pak Kamis. Hujan jadi gede ada dua ada SD Pulau Rejo memang seperti itu terus kemarin itu yang alumni Ulabak MI anaknya Mas Ambo RT 14 itu kan mondok di Kasiman itu orang tuanya Mas Anto mengirim
mengirim tenaga untuk presentasi di keluarga. Padahal sudah dibilangin tidak bisa Pak, di sini sudah ada MTS. Alhamdulillah, tetap motor mau datang. Artinya datang, meskipun datang tetapi tidak diberi waktu. Sudah diberitahu tidak bisa, cek ngeyel, protokol, sampai akhirnya ya tidak diberi waktu ya. Kita sudah ada MTS-nya. Jadi kemarin sudah disini pada sebelumnya sudah tahu tidak bisa, kasih tahu lagi tidak bisa, sama anaknya sendiri datang ke ini juga tidak bisa. Mengulangi tidak bisa semua pokok tidak bisa. Kalau sudah sampai ke tidak bisa ya tidak bisa. Apa ada usulan yang lain? Saya kita Pak menambah terkait PMB. Ini memang pembahasan yang sebenarnya tidak cukup kalau kita bahas dalam waktu singkat. Karena ini semacam kita bicara promosi sebuah perusahaan. Jadi kalau bicara sebuah perusahaan dan promosinya memang itu konsep-konsep yang sebenarnya juga. Cuma kalau saya garis bawahi kalau bicara SPMB itu sebenarnya ada dua garis besar. Yang satu adalah anak internal dari MB, yang kedua dari eksternal. Nah yang internal ini konsepnya satu. Satu itu adalah pemahaman kepada siswanya. Makanya kemarin saya mau minta pendekatan ke siswa. Tapi ini tidak harus sekali, saya pinginnya beberapa kali. Terus yang kedua ke wali murid. Wali murid ini kalau bisa juga ada forum wali murid kita hadirkan. Dan itu waktunya kalau bisa tidak mendekati tahun ajaran baru, tapi memang sudah jauh-jauh hari. Karena biasanya orang tua itu sudah mempunyai angen-angen itu mulai awal semester 2 itu sudah punya gambaran. Yang ketiga itu adalah wali kelas. Wali kelas ini juga bisa kita minta bantuan. Kalau perlu itu juga dikasih bonus Pak. Wali kelas 6 kalau berhasil mengarahkan siswanya. Dan mungkin selama ini saya nggak tahu ada atau tidak. Karena itu nanti bisa dipertahankan kalau ada. Nah, kemudian yang perlu kita pahamkan tentang kalau ada pertemuan ke siswa dan ke orang tua itu titik mana yang perlu kita pahamkan ya. Di antara kalau saya ingin menyampaikan satu bahwa anak MTS itu kan jenjangnya ke SMA. Jadi artinya kita punya data-data anak-anak yang sekolah di sekolah SMA unggulan. Misalnya di MAN 1, di SMA Aruna, di SMA 1, termasuk sekolah-sekolah unggulan yang lain. Ini bisa kita jadikan bahan untuk promosi. Karena memang jenjang kita kan MTS itu ke SMA-nya. Kemarin saya lihat, kemarin saya resepsi di aula Takwa itu terpampang besar itu ya. Nama-nama siswa itu ditulis sama fotonya. Diterima di SMA ini, padahal ya SMA sekitar Junggol saja sebenarnya. Tapi itu jadi bahan untuk promosi. Artinya gini, memang kita nggak bisa promosi siswa kita kuliah di sini, karena kalau kuliah itu kan jasanya SMA, bukan jasa kita. Jadi jasa kita itu kan mengantarkan anak ini ke SMA. Jadi
walaupun kita tidak meremehkan satu lembaga yang lain ya, yang swasta, tetap kita menjembatani, tapi paling tidak beberapa anak yang di sekolah-sekolah unggulan itu bisa kita jadikan contohan. Karena orang tua itu pikirnya sekolah-sekolah formal MTS ini konek ke sekolah kan. Kalau kita sudah punya bukti data-data siswa yang sekolah di sini itu bisa jadi bahan untuk pengarahan ke orang tua. Ini kalau kerja saya di internal, nah yang eksternal ini mungkin ya kita satu tetap asosiasi ke sekolah seperti biasa. Cuma yang mungkin saya usulkan ini yang agak mubazir lah, itu brosur. Karena brosur di sekolah lain itu saya lihat sudah tidak ada. Mereka hanya lebih meninggalkan pamflet besar. Pamflet sebesar kalender itu kita tempel. Karena kalau brosur itu satu sisi kebanyakan setelah kita tinggal itu dibuang. Ketika kita keluar dari lembaga itu kebanyakan tersaja, kebanyakan nggak dibawa pulang juga. Nah, ini untuk maksud saya kalau itu bisa dialihkan, bisa dihemat untuk biaya, misalnya untuk membantu jadi brosurnya itu kalau ribuan kan biayanya kan sudah lumayan, jadi dengan pamflet yang bisa kalender itu sejumlah lembaga yang tuju termasuk di lembaga TPNI Madin juga tidak apa-apa. Memang gambarnya desainnya memang untuk satu lembar besar. Untuk kita tempelnya juga mudah. Kalau langsung kita tempel kemungkinan dirobek kan jarang. Tapi kalau hanya kita pasrahkan juga bisa tempel gitu. Kalau tidak langsung dipasang. Itu beberapa masukan dari saya dulu. Terus satu lagi, karena kalau bicara eksternal di luar itu memang satu pekerjaan yang agak sulit juga. Satu, mari sampaikan Pak Udori, kepala SMP itu sudah mendekati SDSD. Di SDSD itu sudah ada sifatnya kerjasama dengan SMP. Entah bagaimana caranya, itu saya lihat seperti di SD Bogor pun sama. Nah, kalau yang MI mungkin ini masih bisa, mungkin peluangnya masih besar, tapi MI sendiri didapatkan nggak banyak. Di sekitar kita itu hanya Mojo, Daton, sama Semen Tinggi. Sisanya punya sekolah semuanya, sudah punya MTS semua. Nah, yang tinggal itu hanya karyanya, mungkin bukan sekolah dasar juga. Kalau di Nasional sudah punya MTS semua. Jadi mungkin kalau bicara eksternal, kalau sekitar ini saya sendiri juga belum punya konsep yang lebih praktis. Karena kalau secara SD itu jaringannya sudah kuat dengan SMP. Nah ini kemudian ada lagi iming-iming PIP dan sebagainya. Itu juga menjadi beban kita. Sementara pendekatan kita dengan kepala-kepala itu saya lihat sampai itu juga belum begitu intensif. Seperti tahun kemarin MI Semen Tinggi saja itu tidak ada satu pun. Padahal orangnya termasuk dekat dengan kita. Ini mungkinkah ada beberapa hal yang tersembunyi. Ini mungkin juga kalau yang kenapa lebih diarahkan ke badan dan sebagainya daripada di lembaga dari Semen Tinggi. Ini mungkin juga ada informasi membuat
SD. Ini instruksi dari atasan seperti itu. Di SD langsung mendaftarkan siswanya ke SMP. Namanya atasan tidak berani, tidak berani melawan atasan. Yang kemarin sudah otomatis dibawa ke SMP yang mendaftarkan gurunya. Kemarin tahun yang kemarin saya di Sukosewu tidak hanya SD saja, tapi kepala MI diundang, kemudian diajak jalan-jalan. Kepala MI diundang, diajak jalan-jalan. Itu yang cerita hari ini. Semua kepala MI di wilayah Sukosewu diundang SMP dan diajak jalan-jalan dan sama-sama. Misalnya itu kan yang tidak. Kalau kita mengundang SD nggak boleh nggak? Karena sudah diberi tidak berani untuk melanjutkan ke selain SMP. Solusinya menurut Ya kalau lewat lembaga formal tidak bisa, ya pendekatan. Sekarang juga pendekatan melalui publikum dan melalui tokoh masyarakat atau takmir masjid musola. Pendaftaran kita langsung data dan biasanya kita kalau akhir tahun ada untuk entry data PMB itu dan otomatis nanti setelah itu dia akan muncul namanya sebagai datanya ya nanti seperti ambil pin itu otomatis dia akan muncul makanya yang biasanya tiap akhir tahun kita disuruh entry untuk relasi siswa itu sebetulnya kan pengeluarannya ke sekolah negeri yang tidak ke dinas nanti pinnya otomatis muncul kalau yang itu otomatis langsung nanti entry sana tinggalnya langsung rata-rata dia sudah bisa terdaftar di SMP datanya sesuai zonasinya masing-masing termasuk Triknya seperti itu ya. Terima kasih Pak Somdin, Pak Kus. Mungkin satu dulu ada yang pulang. Aturan terus nih. Jadi kita tampung, kita tulis dan sekalian pembagian ke masing-masing lembaga yang ada di sekitar kita. Jadi kita tunjukkan sekalian siapa yang ke Pesunahan meskipun secara otomatis kepalanya itu ke SMP, tapi kita usaha nanti kita urut dari SD Pesunahan dulu siapa yang ke SD Pesunahan untuk presentasi dan menempel boleh apa tidak menempel usul kalau boleh ya mungkin sudah mulai sudah membuatkan masalah kita pulang dan kalau bisa itu nanti Januari kita sudah buat brosur atau pamflet sudah dalam proses. Sekarang saya masih menunggu yang Tika itu juara berapa. Bu Fida saya japri dulu suruh tanya ke grup, ternyata banyak anggota grup itu sudah banyak yang menanyakan, tetapi jawaban panitia yang tidak pasti. Mereka meminta untuk segera diumumkan, tapi itu tidak bisa menjawab. kemarin no namanya Budi terus 21 kan wong adoh lho, wong adoh ra. Kan musuhe lho, musuhe kan wong adoh. Meh, musuhe kan adoh lho ra ro iki. Juara siji ndak.
Bisa makan ya, Ren? Sarung. Saya sering Kubel. lihat di TikTok berkaitan dengan siswa nomor ini, ada yang mengatakan ini apa yang dibutuhkan oleh wali murid dan murid. Wali murid itu tidak butuh juara, katanya seperti itu yang TikTok. Tapi yang dibutuhkan untuk keperluan anaknya itu apa yang ada di sekolah itu. Monggo, ini dalam pamflet bagaimana kemarin ada apa unggulan di bidang akademik, ada IPS, IPA, agama dan seterusnya. Bukan berarti mencakup semua pelajaran. Ada yang olahraga, unggulan di bidang olahraga, bidang public speaking, apa lagi? Akademik, seni. Apalagi kemudian ada masukan yang kita ajarkan kepada anak-anak itu apa? Jadi unggulannya apa? Di bidang akademiknya apa? Karena kita telah menjuarai IPS, matematika. Kemudian olahraganya ada voli, ada futsal, sepak bola dan seterusnya. Lihat dulu Pak Dori, Pak Dori bukan kursi. Ada usulan Pak Dori, bagaimana Pak Dori itu membuat sekolah olahraga atau sekolah sepak bola. Bahasa Ibraya ini sudah serang payu. Pokoknya siapa ya? Karena Jaya itu senang diajak futsal Pak Dori. Padahal satu anak Jaya cerita. Padahal Pak Ali Pak Karim balen ini. Jaya cerita senang diajak futsal Pak Dori. Suka pelajaran penjelasan. Suka membuktikan. Kemudian satu minggu sekali Pak Dori latihan bersama anak-anak itu. Nanti transfer kita ganti Pak Dori. Kalau kemarin itu anak MI itu ada anak yang juga tidak masukan. Nah ya kalau sudah ada anak MI yang ikut, maka sekalian kalau Pak Dori siap nanti buat pengumuman, membuka pendaftaran apa istilahnya? Pertama itu diajak sama anak terakhir ajak teman-teman. Ya, nggak tahu dan Kalau tapi sepak tak kasih bola atau waktu. futsal, Pak? Futsal. Tapi tak kasih waktu sendiri anak-anak itu. Mulai sepak bola bicara kompetitif. Ya, Cuma kalau futsal itu ya tidak cuma satu orang lah, kalau bisa ya memang sistem latihan SSB ya nanti ada Pak Badrun juga bisa. Teknis-teknisnya itu panjang. Saya kira menarik Pak. Jadi saya mengatakan ketika SPMB itu kalau kita pakai cara yang lama itu agak kesulitan. Jadi mungkin selain berpikir cara lama kita harus berpikir cara yang tidak atau belum pernah dilakukan oleh. Jadi kita yang ada rekor. Antaranya tadi masalah sosialnya kalah. Oke. Berarti kan untuk evaluasi. Ternyata ini Pak, ada semacam apa namanya skapulatur gerakan ya. Jadi orang tua wali murid itu kayaknya senang kalau anaknya diikutkan di klub, kemudian ke lembaga bimbingan belajar. Kalau oleh karena itu mungkin beberapa memfasilitasi itu. Anak semakin banyak yang minimal kan senang dengan bapak belum? Kalau asal kalau kaitan dengan melanjutkan, kalau senang kan biasanya meneruskan. Jadi buat itu yang apakah
Ini salah satu strategi untuk kemudian apa namanya bahwa Urabab itu memfasilitasi semua dari kebutuhan murid, keinginan siswa. Jadi cara berpikirnya mungkin berbeda dengan kayak yang disebutkan Pak Gus tadi. Kalau kita hanya presentasi kayaknya ya agak sulitan. Jadi kalau buat klub-klub yang itu nanti dikelola dengan profesional, mungkin anak-anak semakin senang dan itu intensitas kegiatannya juga semakin banyak juga, termasuk yang olahraga. Anak-anak kan banyak senang olahraga. Ya sudah saya survei Pak, dan saya setuju apa dengan survei. Terus ini saya kelebihan di MI ya, ini dia. Anak-anak ketika di SBA, meskipun kita juga baru beberapa yang bisa menjuarai, tapi anak-anak itu senang. Ada SBA di rumah itu, ya semangat mereka belajar itu juga luar biasa. Meskipun belum standar bisa melakukan Quran, tapi minimal saya kan anak itu sebenarnya baca Qurannya bagus, tandanya bagus, syukur-syukur nanti Qurannya itu bisa. Dan saya kira program SBA pagi itu saya belum pernah ini Pak, belum pernah melihat selama ini di manapun itu ya. Nah, yang mungkin bisa diekspos ya atau coba dijelaskan. Saya kelemahannya itu kan di mau video, membuat itu kayak itu saya rumah saya di situ. Jadi kegiatan-kegiatan yang di SDA itu tidak pernah saya publikasikan. Mungkin ada yang membantu untuk video membuat supaya nanti terpublikasikan. Sehingga Urabab itu karena saya SBA, jadi anak-anak itu kan arahnya SBA itu kan ketika ada mengatur mereka paham. Gak maksudnya ini Pak. Kalau misalnya kalau di sekolah itu kelemahan saya gini Pak. Anak-anak itu gini ya. Kalau di rumah lebih tertib lah. Saya dulu kan ketika sekolah di sekolah itu beda jam 17.40 baru berangkat dan sekolah yang ada dulu nih. Iya mana Pak? Jangan sekolahan. Itu sekolah ini. Dulu Pak. Waktu kita dulu jam 9. Nah kalau videonya mungkin nanti bisa misalnya kalau mau video nanti di mana tidak awalnya, tapi kalau dia tetap di rumah itu lebih efektif menurut saya loh. Dan ini menjadi daya tarik di MI sehingga salah satu mungkin salah satu MI itu punya semacam skill kaitan dengan Quran, dan itu saya kira walaupun sangat senang orang-orangnya bisa baca Quran. Apalagi di MI itu ada standar anak MI itu hafal sampai amal. Mungkin di MTS bisa dikembangkan. Pokoknya saya kira itu lain. Wakil agar. Terima kasih. Ada cara lain, jadi kita mencari terobosan baru, tidak dengan cara yang lama saja. Ini kan di Unda itu kan ada motonya al-muqabalatu al-qatili sholih wal adu bil jadidi aslah. Itu kan berarti kita yang lama dipertahankan, yang lama itu apa, dan kita mengambil yang baru. Jadi saya ingat yang disampaikan Pak Hapur, cara lain saya ingat moto dari Universitas Darul Ulum Jember. Sekalian Pak Hapur, yang anak pondok itu kan sudah bisa yang Quran, yang surat apa itu ayat sekian sampai sekian. Ketika Pak Muhammad datang, saya suruh satu-satu. Meskipun suaranya terbatas, tetapi mereka bisa. Dan mereka siap kalau sewaktu minta untuk diminta qiraah, mereka siap. Saya tanya satu-satu. Siapa apa? Ini Pak. Yang belum siap apa? Nganten, belum ada Pak. Jadi ya, sama surat Arum itu yang belum diajarkan oleh Pak Mahfud. Anissa sudah Pak. Yang Anissa sama Arum sudah. Tapi kalau ini atau anak-anak saya itu
matene tak bisa. Full keluarga di sini. Apa jenenge? Kirain bocah anak itu. Masih mana benar? Kirain masih main. Tahun masih main. Dengan malu. Di SPA publikasi video foto kemudian dikasih foto Pak Burhan sewaktu-waktu tidak setiap saat. Pak Mahfud di tempatnya Pak Mahfud tiap hari apa yang tidak ada harian? Itu tiap hari Pak, selain hari Senin. Selain Senin. Ya Senin dan saja. Jenenge yang pacar. Dari Selasa sampai Sabtu. Ya, setiap pagi memang saya lihat anak-anak tentara Rumah Quran. antarkan langsung dari orang tuanya, tidak turun di sekolah langsung ke Pak Mahfud. Setiap pagi saya lihat seperti itu. Mereka belum terpublikasi dan mereka ya senang meskipun jam 6 mereka tetap mengantarkan. Ini ibaratnya orang tua MI, tapi orang tua MTS kok tidak bisa mendorong anak sekuat mendorong ketika di MI atau SD. Karena sudah bisa, Pak. Karena Bisa juga anaknya, iya. bangsa diri. Oh, bisa dulu. Kita harus Kita sudah dulu. Wong sapa? Saya luwih saking jadi